Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufasaroh dari Program Pendidikan Agama Islam STIT PGRI Pasuruan. Di sini saya akan menjelaskan tentang zakat hasil bumi dan zakat hasil tanah yang disewakan. Yang pertama, saya akan menjelaskan zakat hasil bumi. Para ulama telah sepakat mewajibkan zakat atas hasil bumi, yakni berupa tanaman dan buah-buahan yang sudah mencapai nisabnya, yakni 750 kg pada setiap panennya. Untuk persentase zakatnya ialah 10% bagi tanah yang tanda hujan, sedangkan bagi tanah yang mendapatkan air dengan alat mekanik, yakni hanya 5%. Namun, para ulama masih berbeda pendapat tentang jenis hasil bumi yang mana yang wajib untuk dizakati. Ada beberapa pendapat tentang masalah ini, yakni sebagai berikut. Yang pertama, Al-Hasan Al-Basri, Al-Thawri, dan Al-Sya'bi berpendapat yang wajib dizakati itu hanyalah 4 jenis tanaman dan buah-buahan yang ditetapkan berdasarkan nas hadis riwayat Al-Daruqti, Al-Hakim, Al-Tabrani, dan Al-Baihaqi dari Abu Musa dan Mu'adz, yakni biji gandum, padi gandum, kurma, dan anggur. Selain 4 macam bahan makanan tersebut, tidak wajib untuk dizakati. Pendapat ini didukung oleh Al-Syaukani. Yang kedua, yakni pendapat dari Abu Hanifah. Abu Hanifah berpendapat, wajib dizakati semua hasil tanah yang diproduksi oleh manusia, dengan sedikit pengecualian, antara lain pohon-pohonan yang tidak berbuah. Pendapat ini berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Fima sakotis sama'ul usyuru, yang artinya pada hasil bumi yang mendapat siraman hujan 10% zakatnya. Hadis ini mengandung pengertian umum, jadi meliputi semua jenis tanaman dan buah-buahan. Pendapat yang ketiga yakni dari Abu Yusuf dan Muhammad. Beliau adalah kedua murid terkemuka dari Imam Abu Hanifah, tetapi sering berbeda pendapat dengan imam mazhabnya. Mereka berpendapat wajib dizakati semua hasil bumi yang bisa tahan setahun tanpa bantuan alat. Untuk pendapat yang keempat, yakni dari Malik. Malik berpendapat wajib dizakati semua hasil bumi yang bisa tahan lama, kering, dan diproduksi oleh manusia. Sedangkan untuk pendapat yang kelima, yakni dari Al-Syafi'i, beliau berpendapat wajib dizakati semua hasil bumi yang memberi kekuatan atau mengenyangkan, bisa disimpan lama, dan diproduksi oleh manusia. Pendapat yang keenam, yakni dari Ahmad bin Hanbal. Beliau berpendapat wajib dizakati semua hasil bumi yang kering, yang tahan lama, yang dapat ditakar atau ditimbang, dan diproduksi oleh manusia. Sedangkan pendapat yang terakhir, yakni dari Mahmud Shaltut. Beliau berpendapat wajib dizakati semua hasil tanam-tanaman dan buah-buahan yang diproduksi oleh manusia berdasarkan Al-Quran surat Al-An'am ayat 141 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa huwallazi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghairu ma'rushatin wan nahla waz zar'a mukhtalifan ukuluhu waz zaituna war rumana mutasyabihan wa ghairu mutasyabih kulu min tamarihi idza athmara wa atu haqqahu yawma hasadihi. Artinya, dan dialah yang dijadikan kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun, delima yang serupa dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu, dan bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya, yakni zakat, pada hari memetik hasilnya. Untuk surat yang kedua, yakni surat Al-Baqarah ayat 267.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Berdasarkan kedua ayat tersebut, yakni menunjukkan bahwa semua hasil bumi wajib dizakati tanpa ada kecuali, termasuk pula hasil bumi yang terkena pajak. Tanaman keras seperti cengkeh, tanaman rias seperti bunga anggrek, semua jenis buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan zakat hasil bumi itu berkaitan dengan masa panennya, bukan setahun sekali. Apabila hasil panennya lebih dari 1 kali dalam setahun, maka zakatnya juga mengikuti hasil panen tersebut. Begitupun sebaliknya, apabila hasil panennya hanya terjadi satu kali dalam 1 tahun, maka zakatnya juga hanya mengikuti hasil panen tersebut. Para ulama hanya mewajibkan zakat atas 4 macam hasil tanam-tanaman dan buah-buahan yang ditetapkan berdasarkan nas. Itu tidak berarti bahwa selain 4 macam hasil bumi tersebut bebas zakat sama sekali. Sebab apabila selain 4 macam hasil bumi yang ditetapkan zakatnya berdasarkan nas hadis itu ditanam untuk dijadikan komoditi perdagangan, maka sudah tentu wajib dizakati atas nama zakat perdagangan, yakni 2,5% setahun, bukan zakat hasil pertanian atau perkebunan, misalnya cengkeh, tebu, dan kopi. Yang kedua, zakat hasil tanah yang disewakan. Siapa sih yang wajib menzakati hasil tanah yang disewakan? Apakah si pemilik tanah atau si penyewa tanah lah yang mengeluarkan zakat hasil tanahnya? Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian. Masalah ini telah dibahas dalam kitab fikih dengan istilah zakatul ardi mustajaroti, yang di dalamnya terdapat 3 unsur istilah yang perlu ditegaskan pengertiannya. Yang pertama, tanah yang disewakan, al-ardul mustajarotu, yaitu sebidang tanah yang disewakan oleh pemiliknya kepada pihak lain. Yang kedua, pemilik tanah, robul ardi atau malikul ardi atau sohibul ardi, yaitu orang yang memiliki sebidang tanah yang disewakan kepada pihak lain. Yang ketiga, penyewa, al-mustajiru, yaitu seseorang yang menyewa sebidang tanah dari pemiliknya. Dalam masalah ini ada beberapa pendapat, yakni sebagai berikut. Yang pertama, jumhur atau kebanyakan para ulama berpendapat, yakni penyewa tanahlah yang wajib menzakatinya. Sebab yang wajib dizakati itu adalah hasil tanahnya, bukan tanahnya sendiri. Untuk pendapat yang kedua, yakni dari Abu Hanifah. Beliau berpendapat pemilik tanahlah yang berkewajiban mengeluarkan zakatnya. Sebab tanah itulah asal mula timbulnya kewajiban zakat. Tiada tanah, tiada pula hasil tanaman. Selanjutnya, Profesor Dr. Al-Syekh Mahmud Syautut menguatkan pendapat yang pertama dengan alasan bahwa syariat Islam hanya memungut zakat dari hasil keringat umat Islam. Sehingga beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, farra'yul ladzi naqtamituhu annaha 'alal mustajiril ladzi yubashiruz zar'a wa zakatul haqquz zar'i wa hiya ba'du naw'in minasyukri 'ala ni'mati ambati zar'i wa salamatihi wa bidzalika kana mustajiru huwal mutalabu bi ikhraji zakatil ardil mustajarati. Artinya, pendapat yang kami pegangi adalah yang mengatakan bahwa zakat itu harus dibebankan kepada penyewa yang melakukan penanaman, karena zakat merupakan hak tanaman. Di samping sebagai realisasi kesyukuran manusia atas keberhasilan
dan suksesnya sebagai petani. Untuk itu, penyewa yang diwajibkan mengeluarkan zakat bagi tanah yang disewanya. Ibnu Rushd menganalisis adanya perbedaan pendapat ulama tersebut adalah disebabkan oleh karena perbedaan sudut pandangnya. Apakah beban zakat itu berkaitan dengan tanahnya atau hasil tanahnya, atau malah kedua-duanya? Tampaknya jumhur melihat kepada harta benda yang wajib dizakati ialah berupa hasil tanamannya itu. Sedangkan Abu Hanifah melihat kepada harta benda yang menjadi asal mula timbulnya kewajiban zakat. Contoh dari permasalahan ini adalah lahan persawahan yang sudah siap untuk ditanami padi. Si penyewa tanah berkewajiban mengeluarkan zakat, sedangkan untuk sepemilik tanah sendiri berkewajiban membayar pajak. Karena itu, bila pemilik tanah yang muslim menanami tanahnya sendiri, maka ia berkewajiban membayar zakat dan pajak. Dan bila pemilik tanah bukan muslim, maka kewajibannya hanya membayar pajak. Sekian penjelasan saya tadi mengenai zakat hasil bumi dan zakat hasil tanah yang disewakan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.